Bapak Ibu semuanya kembali bertemu kembali dengan kami, dengan saya Odilia dan Bapak kita Pastor Antus Berboy. Terpuji nama Tuhan. Kembali kami bersama dengan Bapak Ibu dalam program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church. Kembali hari ini kami memberikan suatu sajian, suatu pujian penyembahan kami untuk program kami di hari ini. Kiranya Bapak Ibu terberkati dengan apa yang kami saksikan dan pujian penyembahan dan juga kesaksian dari Pak Gembala bersama dengan orang-orang yang terkasih hadir dalam program ini. Mari kita mulai siapkan hati kita untuk penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kami ada dalam program Mujizat Zaman Now. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami percaya ada urapan yang mengalir lewat pujian penyembahan. Dan kami terima mujizat di zaman sekarang ini. Dalam nama Yesus, kami persembahkan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Sama-sama katakan, ku menyembah-Mu, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudara, engkau dalam pergumulan, mungkin hari ini engkau sakit atau engkau ada dalam titik terendah. Mari sepakat dengan pujian ini. Ketika kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan, saya percaya kasih-Nya memeluk kita dan kita alami kekuatan yang baru. Oh, yeah. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Dengan lembut sama-sama kita katakan, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu,
Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku. Haleluya. Kami menyembah Engkau Bapa yang hebat. Engkau mengasihi setiap kami. Kau mengasihi kami. Kami nikmati anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Kasih-Mu menyertai kami. Anugerah-Mu tercurah bagi kami. Saya mengajak sama-sama kita angkat kedua tangan. Kita katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Katakan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kami bersyukur kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kami menerima mujizat di zaman now. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan, terobosan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya saudara kasih Tuhan, siang hari ini kita semua dalam keadaan bersuka cita oleh karena penyertaan Tuhan waktu demi waktu dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-25. Kita akan baca dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Kita akan lihat ini adalah ayat-ayat yang sudah biasa kita dengar, tapi semoga saya bisa memberikan tambahan pemahaman yang baru bagi kita pada hari ini. Saudara guys Tuhan, Matius pasal yang ke-25. Ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang mau memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya,
lalu ia berangkat. Saya ingin menguraikan terlebih dahulu poin ini, saudara yang kasih Tuhan. Kebenaran pertama yang mau saya sampaikan kepada saudara pada hari ini adalah Tuhan dalam perumpamaan ini adalah koresponden terhadap Allah Bapa. Jadi dalam ilmu menafsir, setiap kali kita membaca jenis sastra perumpamaan, ini kita lagi baca perumpamaan, maka kita harus menemukan koresponden dari perumpamaan itu. Maka saudara yang kasih Tuhan, dalam konteks ini, Tuhan itu koresponden terhadap Allah, hamba itu koresponden terhadap kita sebagai manusia, dan harta, talenta yang dipercayakan itu koresponden terhadap semua ciptaan Allah di alam semesta. Jadi, perhatikan saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sana, yang seorang diberikan yang 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Pertanyaannya sederhana muncul di sini saudara, kenapa terjadi perbedaan pemberian kepercayaan? Apa standar si Tuhan membedakan pemberiannya? Apakah yang diberi 5 talenta ini adalah yang paling ganteng di antara semuanya? Apakah yang diberi 1 talenta ini adalah yang paling buruk rupa di antara semuanya? Atau yang diberi 5 talenta ini dia termasuk ras kulit putih, dan yang diberi 1 talenta ini adalah ras kulit hitam? Atau yang diberi 5 talenta ini adalah orang kota, sementara yang diberi 1 talenta ini adalah orang kampung, saudara Tuhan. Apa standar dari seorang Tuhan membedakan pemberiannya? Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, pattern atau pola ini itu terulang-ulang di dalam Alkitab. Bagaimana Allah mempercayakan kepada satu orang atau satu bangsa sesuatu yang berbeda. Allah memilih Israel sebagai bangsa pilihan Allah bukan karena Israel adalah bangsa yang paling kuat, paling intelektual di antara semua bangsa lain di Timur Tengah waktu itu. Bahkan kalau Anda belajar sejarah, Anda akan menemukan Israel adalah bangsa yang paling tidak mungkin dipilih Tuhan sebagai bangsa pilihan. Tidak ada alasan yang logis Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan. Kenapa? Ini bangsa budak pada zaman itu. Ini bangsa yang sangat kecil. Tidak ada kekuatan militer. Tetapi Tuhan memilih mereka. Dan itu terus berulang di dalam sejarah Bapak Ibu. Dia memilih Daud di antara saudara-saudaranya. Daud paling muda. Daud paling muda di antara saudaranya. Tidak ada alasan logis memilih Daud sebagai penerus raja. Dan itu terus berulang di dalam sejarah. Allah memilih Yusuf dan Maria yang bukan siapa-siapa. Orang biasa. Bukan kalangan imam, bukan kalangan elit, tapi dipilih Tuhan untuk merahimkan anak Allah. Maka jawabannya sederhana Bapak Ibu. Apa yang membuat Allah membedakan kasih karunia-Nya kepada setiap orang? Tidak ada penjelasan logis. Anda kalau cari alasan logis, Anda tidak akan menemukan. Satu-satunya alasan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya cuma satu, yaitu anugerah kasih karunia menurut keputusan ilahinya. Tidak ada penjelasan logis. Kenapa anak pertama kita IQ-nya 100 berapa saudara? 130. Sementara anak kedua kita IQ-nya cuma 90 misalnya contoh. Apakah kita mau berkata Allah tidak adil? No. Kalau hari ini saya punya uang 1 triliun. Contoh saudara.
Lalu saya bagi-bagi kepada saudara. Yang satu saya berikan 10 juta. Yang satu saya berikan 100 juta. Yang satu saya berikan 1 miliar. Yang satu saya berikan 2 miliar. Paling besar saya berikan kepada Bapak Gembala ya. Saya berikan 100 miliar. Karena untuk mengembangkan gereja, saudara. Saudara saya mau tanya, apakah yang diberikan 10 juta punya hak untuk memprotes kepada si pemberi? Tidak. Karena ini adalah hadiah. Ini adalah kasih karunia. Ini adalah pemberian cuma-cuma. Tidak ada hak bagi kita menuntut kenapa kita lebih kecil atau kenapa kita lebih besar. Maka hari ini saudara, apapun yang sedang dipercayakan Tuhan kepadamu, bersyukurlah, katakan amin. Engkau tidak punya hak mempertanyakan keadilan Tuhan. Kita tidak punya hak. Karena Tuhan mempercayakan menurut kesanggupan kita. Saudara, semakin pintar saudara, semakin besar tuntutan Tuhan terhadap saudara. Ya, semakin kaya saudara, semakin besar tuntutan Tuhan terhadap saudara. Saudara renungkan itu. Dalam sejarah manusia, siapa yang paling manipulatif? Orang-orang pintar. Siapa penguasa yang paling bengis? Orang-orang pintar. Orang-orang pintar ini tidak bisa mempertanggungjawabkan kepintarannya kepada Tuhan. Di penghakiman terakhir, mereka akan dituntut lebih banyak. Kalau hari ini, Anda punya hal yang luar biasa, itu bisa jadi berkat, tapi itu bisa jadi kutuk kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Amin saudara. Kalau kita bisa mempertanggungjawabkannya, dia akan jadi berkah. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta iut, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Saudara, saya pernah ditanya mahasiswa, Pak, waktu seorang dikasih 5 talenta, dia juga untungnya 5 talenta. Kenapa bukan 8 gitu? Modalnya 5, tapi untungnya 8. Kan dalam dunia bisnis kan harusnya melampaui modal kan? Kenapa modalnya 5? Dan untungnya juga 5. Kayak, kenapa ya? Nah, saudara yang kasih tahu saudara perlu tahu ini. Bahwa ternyata apa yang mau diajarkan Yesus kepada kita dalam hal ini. Kenapa modal 5, untung juga 5. Modal 2 dan untung juga 2. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya setiap kita di ruangan ini dipercayakan Tuhan talenta. Dan kalaupun kita berhasil memperoleh keuntungan, itu bukan karena kemampuan kepintaran kita, karena sesungguhnya keuntungan kita, kelimpahan kita, itu ada dalam pengaturan Tuhan. Itu ada dalam daya intelektualnya Tuhan. Artinya apa? Ada dalam desain Tuhan. Saudara mungkin berkata kepada saya, apakah itu artinya bahwa saya tidak perlu bekerja keras? Saya tidak perlu berbuat apa-apa untuk mencari keuntungan. Ingat di sini saudara guys Tuhan ya. Orang ini bekerja keras. Maka poin saya yang kedua dari ini saudara. Setiap kasih karunia yang dipercayakan Tuhan bagi kita, kita harus lipat gandakan. Katakan amin saudara. Harus lipat gandakan. Saya diberi kasih karunia Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan. Saya dipercayakan pelayanan di banyak tempat. Maka saudara yang kasih Tuhan, saya harus melipat gandakan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada saya itu. Apa itu? Apa itu? Saya harus berhasil mengajar orang dan mencetak hamba-hamba Tuhan yang baru yang menjadi lebih hebat dari saya. Itu tanggung jawab saya. Kenapa?
Karena kalau saya mengajar orang dan kemudian dia hanya sehebat saya, dia hanya semampu saya, dia tidak melampaui saya bisa bilang saya masih gagal. Tapi kalau saya mengajar di kampus, saya melipat gandakan talenta saya dan saya berhasil mengutus seorang mahasiswa yang jauh lebih hebat dari saya, jauh lebih produktif dari saya, itu baru berhasil namanya. Katakan amin saudara. Kalau Anda punya bawahan, Anda punya karyawan saudara kasih Tuhan, saudara harus bisa mendorong dia menjadi excellent di bidangnya. Jangan takut dia melampaui kita. Ya kan saudara, amin ya. Banyak juga itu di gereja saya lihat saudara. Seorang gembala, banyak gembala-gembala yang takut kalau pengerja di gerejanya lebih hebat dari dia, lebih pintar daripada dia saudara. Ada saudara, saya pernah lihat begitu. Dan akhirnya apa? Itu pasti pelan-pelan seperti diusir dari gereja itu saudara. Awalnya sih cuma dikurangi jadwal saudara ya. Jadwalnya dikurangi gitu ya. Lama-lama kan yang punya talenta ini gak nyaman di gereja. Akhirnya keluar. Kenapa? Karena si pendetanya insecure dengan bawahannya saudara. Kita sebagai orang-orang yang dipercayakan tanggung jawab, kita harus mencetak talenta-talenta baru. Katakan amin saudara. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saya ketemu dengan Bapak Gembala di tempat ini juga baru setahun kalau tidak salah ya, tahun lalu. Ya, tapi luar biasa saudara kasih Tuhan. Saya lihat Pak Gembala ini, dia mempercayakan kepada semua orang. Ayo bekerja, bergerak. Ya. Dan Pak Gembala tidak pernah khawatir kalau orang ini lebih hebat atau orang ini lebih pintar atau orang ini lebih diurapi. Dia berikan kesempatan yang luar biasa. Itu baru pemimpin saudara. Katakan amin saudara. Ya, karena harus berlipat ganda. Yang 5 lipat ganda 5. Yang 2 lipat ganda 2. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Perhatikan saudara kasih Tuhan. Justru yang paling dikasih paling kecil itulah yang paling malas. Dia justru mengubur. Nanti kita akan menemukan alasan kenapa dia melakukan itu. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara kasih Tuhan, saya mau berikan poin yang ketiga dalam konteks ini. Poin yang ketiga adalah begini. Setiap hal kecil yang kita kerjakan bagi Tuhan, itu diperhatikan Tuhan, dan itu pasti kita mendapat upah. Katakan amin saudara. Pasti ada upah. Tapi perhatikan saudara, upahnya, nih ya, hamba, dia berhasil melipat gandakan 5 talenta. Apa upahnya? Secara manusia, kita berharap upahnya, orang ini dipercayakan 100 talenta lagi. Karena dia berhasil. Artinya misalnya saya kasih uang 5 juta nih, ternyata berhasil dilipat gandakan 5 juta itu. Maka secara manusiawi kita berharap, orang ini dikasih 100 juta karena dia berhasil mengelola 5 juta. Tapi dengarkan saya saudara, di sini bukan itu upahnya. Ternyata upah dari seorang hamba bukan keuntungan yang diperolehnya. Ternyata upah seorang hamba adalah bersama-sama menikmati kebahagiaan tuannya. Kalau Anda punya pekerjaan, Anda punya bisnis, saudara memperoleh laba berkali-kali lipat, saya mau katakan kepada saudara, upahmu sebenarnya bukan keuntungan yang engkau terima itu. Bukan uang yang berlipat ganda, bukan uang investasi yang berlipat ganda Anda terima itu. Tetapi upah orang percaya adalah menikmati kebahagiaan bersama dengan tuannya. Itu upah orang percaya. Katakan amin saudara. Kalau sekedar kita diupahi dengan uang yang lebih banyak, orang yang di luar Yesus juga menerima itu loh saudara. Bahkan orang yang di luar Tuhan pun banyak yang lebih kaya dari kita.
Siapa orang terkaya di dunia saat ini? Elon Musk. Teman saya waktu kecil, saudara. Teman main kelereng. Saudara. Sekarang dia sombong, nggak tahu siapa saya lagi. itu duitnya nggak berseri itu, saudara. Twitter aja dia beli, saudara. Dengan berapa itu? 44 miliar kalau nggak salah. Cuman beli Twitter doang. Itu kayak beli permen. Tapi dia nggak percaya Yesus. Dia nggak percaya Tuhan. Dia mengklaim dirinya agnostik. Agnostik. Maka kita yang di ruangan ini, kebahagiaan kita yang sejati adalah menikmati kebahagiaan Tuhan kita. Kalau Tuhan kita disenangkan, disitulah kita bahagia. Kalau Tuhan kita dimuliakan, disitulah kita bahagia. Orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang membahagiakan penciptanya. Kapan laptop paling berfungsi berguna? Ketika dia hidup, kan kita dapat mengetik di laptop tersebut. Karena laptop didesain untuk manusia. Jadi laptop paling memuji manusia, berguna bagi manusia ketika dia berfungsi sesuai dengan desain penciptanya. Demikian dengan saudara. Saudara paling memuji, paling menyembah, paling memuliakan Tuhan pada waktu saudara berfungsi sesuai dengan desain Tuhan. Kalau engkau punya 5 talenta, desainmu adalah hasilkan laba 5 talenta. Kalau engkau punya talenta 2, desain buatmu adalah hasilkan laba 2 talenta. Kalau engkau punya talenta 1, desain buatmu adalah lipat gandakan dengan laba 1 talenta. Amin saudara. Itulah desain kita. Maka kita paling memuliakan Tuhan pada waktu kita berfungsi sesuai dengan desain kita. Sang pencipta kita. Apa alasan si 1 talenta itu? Kini datang ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari mana tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu dan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, perhatikan, hamba ini tidak mencuri talenta itu. Dia tidak bawa kabur, dia tidak curi. Dia hanya menyembunyikannya. Why? Kenapa orang bisa sebodoh ini? Ternyata kebodohan selalu dimulai dari kecurigaan. Si hamba curiga sama tuannya. Jangan-jangan tuanku ini sebenarnya orang yang kejam, orang yang lalim. Dia memanfaatkan kami semua. Dia memanipulasi kami semua sebagai hamba-hambanya. Saya mendingan kubur aja sebagai pembalasan terhadap kekejamannya. Dengarkan saya Bapak Ibu, kecurigaan selalu berakibat kebodohan. Kalau Anda terlalu banyak curiga, otak Anda itu bisa tumpul, saudara. Jangan curiga terlalu banyak, saudara. Jangan tiap orang yang kita lihat itu, jangan-jangan orang ini mau menjatuhkan saya. Jangan-jangan orang ini mau menjatuhkan saya. Banyak karyawan di perusahaan itu malas-malasan, karena dia berpikir, bos saya banyak untungnya, gaji saya cuma segini aja. Saudara, kalau seorang karyawan punya mindset seperti itu, dia pasti tidak excellent dalam pekerjaannya. Karena punya mindset, bosnya itu memanipulasi dia. Mari kita rubah. Kita yang karyawan, mari kita merubah mindset ini, saudara. Saya sering bilang sama mahasiswa saya, kalau engkau punya mindset, dosen hanya menambah bebanmu, engkau tidak akan mengerjakan tugas dengan baik. Tapi kalau engkau punya mindset, dosen memberi tugas buatmu untuk melipat gandakan potensi dirimu, maka engkau pasti mengerjakan tugas dengan excellent. Jangan curi. Katakan amin, saudara. Gak boleh curiga. Gak boleh terlalu banyak cemas. Ya,
Termasuk nggak boleh terlalu banyak ambil cuti, saudara. Curiga, cemas, cuti, saudara. Ya, ini mengubur talenta namanya, saudara. Kalau bisa setiap bekerja. Saya dari kecil punya kebiasaan, saudara. Kalau ke sekolah itu, mau hujan, mau badai, saya ke sekolah. Itu prinsip saya dari dulu. Termasuk waktu saya pelayanan. Mau sehat, mau sakit, pergi pelayanan. Berapa kali itu saya hampir pingsan di mimbar. Karena sakit. Gak apa-apa. Saya pernah bilang sama Tuhan, gak apa-apa. Kalaupun saya mati di mimbar, up to you. Gak apa-apa Tuhan. Yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan. Yang terakhir, saudara. Ayat yang ke-28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang yang mempunyai, dia akan ditambahkan. Orang yang tidak punya apa-apa, segala sesuatu yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa maknanya saudara kasih Tuhan? Sesungguhnya begini, maksudnya begini saudara. Setiap kita di dunia ini, kita mempunyai. Kita mempunyai. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang diciptakan Tuhan dan tidak diberikan karunia apapun. Ini tidak dikasih talenta apapun. Setiap orang di dunia pada waktu Tuhan ciptakan pasti minimal 1 talenta diberikan kepada orang itu. Tapi kalau orang ini berpikir Tuhan tidak adil, Tuhan tidak kasih dia talenta apa-apa, Tuhan pilih kasih kepada dia, maka orang yang berpikir tidak punya apa-apa ini, segala sesuatu yang ada padanya akan diambil. Karena dia punya mindset yang salah tentang Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca nanti ayat-ayat berikutnya, pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan talenta dalam konteks ini? Tuhan koresponden terhadap Allah, hamba koresponden terhadap kita. Terakhir, talenta itu koresponden terhadap apa? Maka perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta itu hanya bisa dijelaskan kalau kita membaca sampai ayat-ayat berikutnya. Ternyata ayat berikutnya nanti berbicara tentang penghakiman terakhir. Di penghakiman terakhir yang akan ditanya oleh Tuhan bukan berapa rumah yang Anda punya, bukan berapa mobil yang Anda punya, bukan berapa investasi yang sudah saudara lakukan. Bukan berapa gereja, berapa cabang gereja yang saudara sudah buka. Tapi kalau saudara baca sampai ayat-ayat berikutnya nanti, saudara akan menemukan Tuhan akan bertanya satu hal terakhir. Apa yang sudah engkau lakukan dengan hambaku yang paling hina ini? Siapa hamba yang paling hina? Orang-orang sakit, orang-orang dalam penjara, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang termarginalkan di dalam masyarakat. Hai orang Kristen, orang percaya. Hai orang-orang yang punya sesuatu, apa yang sudah engkau lakukan kepada hambaku yang paling hina itu yang Tuhan tanya dalam penghakiman terakhir. Apa yang sudah engkau lakukan dengan talenta yang ada padamu. Itulah yang diperhitungkan Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi talenta ini bisa berbicara uang, bisa berbicara jabatan, bisa berbicara pengaruh, bisa berbicara nama baik, bisa berbicara apapun itu. Popularitas kita gunakan untuk menolong orang-orang yang paling hina di tengah-tengah masyarakat. Dan itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di penghakiman terakhir. Saudara-saudara guys Tuhan, saya berdoa kita masuk golongan yang 5 talenta dan 2 talenta. Apapun yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, kita gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara guys Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua.
dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita yang menyaksikan program Mujizat Zaman Now, kita diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Mujizat Zaman Now. Jangan lupa Haleluya. tetap bergabung dengan kami dan Immanuel. Haleluya, sampai jumpa lagi. God bless you.